Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh. 1 Petrus pasal 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Namun sebelum itu, mari kita semua menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun pagi hari dan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 1 hingga yang ketujuh. Di bawah perikop hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang membunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Kita masih ada di bulan budaya, berbicara tentang relasi suami dan istri. Tapi kita diberikan tema relasi laki-laki dan perempuan. Melihat dari apa yang difirmankan di dalam kitab Petrus mengingatkan kepada kita bagaimana kehidupan suami dan istri yang seharusnya diperhatikan. Ada beberapa poin penting di dalam pembacaan firman pada saat ini, yakni yang pertama, bagaimana Petrus mengingatkan bahwa setiap istri harus tunduk kepada suaminya dan memperingatkan kepada suami tentang firman-firman yang dimenangkan olehnya. Lalu yang kedua, tentang istri yang tidak hanya berdandan secara lahiriah tetapi juga secara batinia. Petrus tidak secara gamblang menyampaikan bahwa dia tidak menyetujui istri-istri yang menggunakan perhiasan lahiriah, tetapi dia mengingatkan bahwa itu bukan menjadi tujuan utama dari seorang istri.
tapi seorang istri memperhatikan batinia pribadinya. Itulah sebuah perhiasan yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga adalah Petrus mengingatkan kalau suami juga harus memperhatikan istrinya. Di sini Petrus menggunakan kata lebih lemah untuk menghormati istri sebagai pewaris kasih karunia. Dan Petrus juga mengingatkan di poin ketiga ini bahwa jangan sampai hal-hal yang melukai istrimu menghalangi doamu. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebuah pernyataan, peringatan, dan pemberitahuan serta pengetahuan bagi setiap kita untuk memperhatikan bagaimana kehidupan rumah tangga kita, relasi di dalam rumah tangga kita masing-masing. Tentu kalau kita berbicara tentang budaya dan relasi laki-laki dan perempuan melihat dari firman Tuhan pada saat ini, kita sudah tahu betul bagaimana kehidupan laki-laki dan perempuan dalam siklus kebudayaan yang ada saat ini. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, semakin hari semakin baik, walaupun ada banyak pertentangan yang harus kita lewati untuk menghidupkan kembali kehidupan para perempuan-perempuan di luar sana yang masih terikat dengan adat istiadat. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, relasi itu sebuah hubungan yang terus mengikat ketong, tetapi dia bisa juga hilang karena tidak pernah terawat. Dan ketika relasi itu hilang dan tidak terawat, tentu hubungan emosional antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, itu menjadi putus. Bagaimana merawatnya? Seperti apa yang tadi saya sudah bilang poin-poin itu, Bapak Mama, mengingatkan kita untuk terus ada di dalam firman-Nya, melakukan apa yang menjadi firman-Nya, mempercantik rumah tangga, mempercantik relasi kita dengan Tuhan. Dan dengan begitu, hubungan-hubungan emosional antara kita dan sesama juga akan semakin lebih baik dari hari ke hari. Seperti apa yang selalu saya bilang, bahwa ini sebuah pembelajaran untuk berproses. Hidup yang cukup panjang ini membuat kita berproses untuk mengingat, berlanjut kembali setiap relasi, entah itu di dalam suku, siklus budaya, ataupun dalam hubungan emosional kita satu dengan yang lain. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita. Amin. Untuk firman Tuhan, untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengundang kita satu hati di dalam doa, menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam